lagi nih bersama kami pada materi yang baru. Apa ya kira-kira? Aduh, kebablasan tolong. Tapi sebelum memulai semuanya nih, kita harus berdoa terlebih dahulu. Udah siap? 1, 2, 3. Yuk, mari baca basmalah. Udah bacanya? Udah ya? Yuk lanjut materi. Wow, pendidikan multikultural, strategi mengelola keberagaman di sekolah. Tunggu. Tapi kenapa ya kok ada pendidikan multikultural? Yuk simak. Jadi gini, kita kan tinggal di Indonesia. Nah, banyak banget suku, agama maupun ras di Indonesia itu. Jadi timbullah multikultural di Indonesia. Banyak banget loh ya sukunya, agamanya. Nah, ini implementasi pendidikan multikultural ini harus diimplementasikan di berbagai lembaga. Aduh, sampai capek aku ngomongnya karena saking banyaknya. Oke, lanjut. Itulah latar belakang dari multikultural. Lanjut ya, waktunya terus berjalan nih. Pendidikan multikultural ialah materi yang dibawa oleh kelompok 13 kelas I yang dibimbing oleh Ibu Dr. Vartika Ifrigia, Magister Pendidikan. Terdiri dari Alvina, Dewi Krisnamurti, serta Sari Puspita Rani. Halo teman-teman, yang akan kita bahas yang pertama adalah perilaku diferensial. Tahu kan apa itu perilaku diferensial? Yaps, kata diferensial ini sering kita dengar di pelajaran matematika yang artinya penurunan. Tapi yang kita bahas ini dari sudut pandang sosiologi. Tahu kan sosiologi? Sosio adalah jiwa dan logi ataupun logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang bahas tentang jiwa. Lanjut, perilaku diferensial diartikan sebagai perilaku yang menyimpang sebagai konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap yang dipelajari dari norma yang menyimpang. Jadi, biasanya remaja yang melakukan tindakan ini merupakan remaja yang dikonotasikan sebagai sifatnya yang negatif. Misalkan merokok, berpacaran, kemudian memakai narkotika, melawan guru, telat sekolah, menyontek, dan sebagainya. Itu yang digolongkan sebagai perilaku diferensial. Nah, teori ini ada dua nih. Yang pertama adalah teori pada tahun 1939 sampai 1947 yang dinamakan Sutherland. Teori ini dikenal dengan nama The contents of the patterns present in association will differ from individual to individual. Jadi perilaku ini berasal dari individu ke individu. Nah, contohnya apa nih? Contohnya ada dua. Kalau di sekolah, contohnya adalah merokok, kemudian tawuran, melakukan tindakan bullying, berpacaran, berpakaian tidak senonoh ataupun tidak sesuai dengan seragam sekolah, kemudian menggunakan aksesoris, kemudian sengaja tidak mengikuti upacara bendera hari seni, sengaja menggunakan rambut berpasangan atau pula menyembir rambut, kemudian berkendara ke sekolah tanpa memakai SIM, kecuali memang pihak sekolah mengizinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan tindakan asusila, melakukan pemerasan kepada adik kelas, dan berkelahi. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni tentang kesetaraan antara siswa dan siswi. Kesetaraan siswa dan siswi ini ada beberapa perspektif. Yang pertama adalah budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang kedua adalah bahasa. Tentunya kita mengenal bahwa peserta didik ini terdiri dari beberapa bahasa dan diseragamkan dengan satu bahasa, yaitu yang benar sekali, bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, agama. Kalau kita melihat secara rinci, Islam sendiri ini pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9
ayat 13 menurut saya bahwa hak perempuan dan laki-laki itu setara. Dan kodrat perempuan itu hanya ada 3. Nah, kita tahu nih bahwa peserta didik ini terdiri dari beberapa agama, tapi di sekolah tidak dibeda-bedakan agama mana tidak, tapi semuanya berhak untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah gender. Gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender ini perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Kasus ini sangat banyak terjadi untuk sekarang ini. Mungkin masyarakat menganggap bahwa perempuan itu tidak boleh menjalankan pendidikan seperti itu, tapi sekarang tidak, semua sama rata. Kemudian stereotype ini berasal dari gabungan kata yaitu stereos yang berarti padat dan kaku, dan types yang bermakna model. Dalam konteks pendidikan, stereotype dianggap sebagai pemisahan antara siswa dan siswi. Suatu contoh ketika praktek prakarya, siswi kebanyakan disuruh untuk membuat boneka, sedangkan laki-laki tidak. Kemudian laki-laki tidak boleh menangis, kalau perempuan sebaliknya. Itulah yang harus disetarakan dalam dunia pendidikan. Konflik multikultural dengan lembaga pendidikan meliputi 2 macam, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis multikultural tidak terlepas dari berbagai problematika yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, serta untuk mengaktualisasikannya diperlukan korelasi satu sama lain. Penanganannya ada 2, yakni sebagai pendidik harus mendorong agar menjadi fondasi yang kuat dan mengarahkan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah. Sedangkan di kelas juga terdapat 2. Itulah yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.